Hari ini adalah minggu kedua kita beribadah di tahun 2023 ini. Kalau saudara lihat ini, apa yang ada di pikiran saudara? Apa yang ada di pikiran saudara? Tahun 2023 ini kita posisinya seperti ini, saudara ya. Bukan duduk posisinya seperti ini. Kalau duduk itu disuruh lari, saudara pasti kalah sama ini, saudara. Tapi ini posisi yang siap untuk berlari, saudara. Tahun 2023 di awal ini boleh dikatakan tahun pertama kita ada beribadah di sini. Kalau Tuhan sudah kasih tempat yang bagus, yang indah, mestinya kita maksimalkan. Amin. Amin. Oke, saudara siap untuk itu? Siap. Next. Gereja roadmap itu gereja itu punya roadmap itu peta perjalanan, saudara. Hebat nggak saudara? Gereja itu saudara nggak jalan sendiri-sendiri, tapi punya rel saudara-saudara untuk berlari menuju tahun 2041 menjadi gereja terdepan di Indonesia. Amin. Gereja terdepan di Indonesia, GSJA saudara-saudara, dan saudara termasuk di dalam Amin. pelaku utama. Lanjut saudara. Passion for mission, reach one more for Jesus. Fokusnya jangkau satu orang bagi Yesus. Amin. Lanjut. Terus. Kalau kita katakan bisa, pasti bisa. Tapi dengan catatan kita semua harus bekerja keras, saudara, membawa jiwa bagi Tuhan. Oke, lanjut. Bagian kita dari tahun 2022 sampai tahun 2025 itu gereja yang apa? Modern, saudara. Nanti ada selanjutnya. Lanjut dulu. Nah ini tahun 2041 gereja Indonesia itu menjadi GSJA terdepan, gereja terdepan di Indonesia. Sekarang belum terdepan, saudara, tapi harapannya 2041 menjadi gereja yang terdepan. Apa misinya? Misinya menyelamatkan yang terhilang, memulihkan dan membangun jemaat Tuhan berdasarkan Alkitab. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, saudara ya. Nah, itu ada periode 2016 sampai 2021 itu sudah berlalu, saudara. Itu kita sudah lewati. Sekarang kita memasuki tahun 2022 sampai tahun 2026. Itu gereja yang modern, saudara. Gereja yang modern. Kemudian nanti ada tahap-tahap berikutnya, saudara. Jadi di gereja modern ini, saudara, ada apa sasaran-sasaran yang kita mau capai. Nah, setiap gereja setempat memiliki tujuan dan sasaran. Tujuan yang jelas, sasaran yang terukur. Gereja itu dimulai dari komsel itu, saudara. Bapak Ibu saudara, kita ada moto ini, bertumbuh satu langkah menuju perubahan. Kalau saudara lihat itu ada perubahan satu hari, perubahan satu minggu, perubahan satu bulan, kemudian perubahan satu tahun. Untuk mengalami kemajuan saudara pasti selalu dimulai dari perubahan hal yang kecil. Satu hari, apa yang saudara lakukan? 1 jam berdoa, 1 langkah lebih maju. Hal yang paling kecil berubah 1 jam berdoa, termasuk baca Alkitab. Haleluya. 1 langkah menuju perubahan. Kemudian 1 minggu. Apa yang kita lakukan perubahan untuk 1 minggu? Itu ada puasa. Paling tidak 1 kali puasa, saudara-saudara, setiap hari Jumat. 1 bulan. Baca buku rohani. Berpuluhan saja, nggak usah repot-repot. Ya, membawa. Paling gampang. 1 tahun. Bawa 1 jiwa. Oh, kita orang-orang percaya itu bukan hanya duduk diam, saudara-saudara, tetapi kita sebenarnya punya tugas, punya bagian dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Amin. Amin. Lanjut. Nah, ini dari bagian 1 itu, saudara, tahun 2016-21, sekarang itu bagian nomor 2 itu, saudara, itu gereja yang modern. Kemudian sampai yang kelima itu tahun 2041 di situ menjadi gereja yang modern, gereja yang terdepan. Bapak Ibu saudara, ini kita ada peta, saudara ya, di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini terbagi 2, yaitu BPD 1 dengan BPD 2. Kita ada di BPD 2. Jadi orang GSJA itu harus tahu ini, saudara. Jadi sebagai jemaat itu kadang-kala itu nggak ngerti GSJA itu apa, kemudian GSJA itu di mana saja, GSJA itu di wilayah mana saja. Kita paling tidak, saudara, tahu kenapa? Karena kita cinta juga GSJA. Amin. Nah, ini di Jawa Tengah 2, saudara-saudara, kita ada 58 gereja. Nah, 58 gereja ini dibagi menjadi 5 wilayah. Wilayah 1 itu di Jogja dan sekitarnya, wilayah 2 itu Temanggung, Magelang, Wonosobo dan lain-lain. Kemudian wilayah 3 itu Banyumas, Purwokerto dan lain-lain. Wilayah 4 Tegal, Pemalang, Pekalongan dan sekitarnya. Wilayah 5 Porot, Kemiri,
Wonokerso, dan lain-lain. Jadi ada 5 wilayah. Ya, gambaran. Jadi setiap tahun kita ada target yang harus dicapai, saudara. Supaya apa? Supaya kita bekerja dan kita bergerak. Bukan hanya duduk diam, saudara, tetapi melakukan bagian kita. Percepatan kaderisasi. Ini mempersiapkan para pemimpin, saudara-saudara, supaya di gereja itu semua tidak dilayani oleh satu orang. Setiap orang percaya itu harus dilibatkan untuk melayani. Saya percaya ketika melakukan hal yang baru, suasananya pasti berbeda. Amin. Tahun 2023 ini kita akan melihat perubahan-perubahan yang besar akan terjadi. Menjangkau, memuridkan, melayani. Menjangkau, memuridkan, melayani. Misinya gampang, saudara-saudara. Menjangkau, memuridkan, melayani. Yang dijangkau itu dimuridkan. Sesudah dimuridkan, melayani. Setiap orang seharusnya sampai pada tahap yang melayani, saudara. Jangan dari awal sampai akhir ya terus dilayani. Akan tiba saatnya kita melayani. Amin. Di gereja kita ini ada struktur, saudara, ya, struktur kepengurusan. Ada gembala, kemudian ada admin, ada keuangan, kemudian ada komisi-komisi. Komisi kaum muda, komisi sekolah minggu, komisi pemuritan, komisi ibadah, komisi misi dan kunjungan, komisi KKA dan doa, komisi sosial. Pasti di balik kemajuan itu ada orang-orang yang bekerja. 4 pilar. GJA itu sebenarnya 4 pilar. Manusianya diperbaiki, gerejanya diperbaiki, organisasinya diperbaiki, keuangannya juga, uangnya diperbaiki. Saudara, aspek manusia yang diperbaiki di gereja kita, setiap jemaat harus berdoa 30 menit setiap hari. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita mulai di tahun 2023 ini di bawah, naik, bukan ekor. Dunia ini terus maju dan berkembang. Zaman terus maju dan berkembang.